Dewa Medis Terkuat. Bab 739. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, wajah para hakim kuil Ares tidak dapat menahan ekspresi sedikit jelek. Anak buah Xiao Chen sungguh kuat. Begitu kuatnya sehingga kelompok penguasa ini pun lengah. Sambil menyipitkan mata mereka sedikit, para tetua panel persidangan saling memandang, lalu menyingkirkan aura mereka. Dengan musuh yang kuat di depan mata, kita tidak perlu memulai perang. Karena pangeran kelima dibunuh oleh Yang Yuqing, tanggung jawab utama kita adalah membunuh Yang Yuqing dan membalaskan dendam pangeran kelima. Pada saat yang sama, kita harus memulihkan wilayah bintang yang hilang di Bima Sakti kita. Dewa Perang telah memerintahkan agar Xiao Chen diangkat sementara sebagai panglima tertinggi pasukan perlawanan. Dia akan bertanggung jawab untuk memimpin tentara salib galaksi dan melakukan serangan balik terhadap musuh-musuh yang menyerbu kuil perang surga tertutup. Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Chen langsung menolak. Aku menolak. Apa katamu? Para tetua segera mengerutkan kening, dan Xiao Chen berbicara lagi. Saya menolak. Lucu sekali. Anda menamparkan wajahnya dan memberinya kurma manis. Apakah Anda memperlakukannya seperti orang bodoh? Lagi pula, Galactic Crusaders telah dikalahkan, dan hanya sekelompok gelandangan yang tersisa. Apa gunanya mereka? Kuil perang surga penyegelan sekarang memiliki setidaknya hampir 200 miliar pasukan. Jika dia mengambil alih komando kelompok prajurit yang tersebar ini, dia akan kelelahan sampai mati. Para tetua, dengan wajah tegas, berkata dengan suara dingin. Xiao Chen, kau harus memikirkannya baik-baik. Tahukah kau bahwa melanggar perintah kaisar adalah kejahatan berat? Saya tidak cukup kuat, dan saya juga tidak punya banyak bakat. Saya tidak bisa mengemban tugas penting ini. Apakah itu tidak apa-apa? Xiao Chen bukan orang bodoh. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti menaklukkan dunia demi orang lain. Kau, Xiao Chen, apakah kau benar-benar ingin kami mengambil tindakan? Terserah. Aku cuma mau bilang, jaga Vega. Baiklah, biar aku yang jadi panglima tertinggi. Maaf, aku nggak akan menemanimu. Semua master sangat marah hingga gigi mereka gatal. Xiao Chen hanyalah pria yang keras kepala. Dia tidak menerima taktik lunak atau keras, yang benar-benar menyebalkan. Pada saat ini, awan di langit terpelintir dan beberapa sosok turun dengan cepat. Merasakan napas yang berbeda dari Bima Sakti mereka, wajah orang-orang yang hadir semuanya sedikit jelek. Napas ini, apakah itu dari orang-orang kuil perang Sealing Heaven? Para tetua merasa ngeri. Bagaimana mungkin seseorang dari kuil Dewa Perang Sealing Heaven muncul di tempat Xiao Chen? Apakah itu serangan diam-diam oleh musuh? Itu tidak benar. Jika musuh menyerang secara tiba-tiba, bagaimana mungkin Xiao Chen membiarkan orang lain menyerang tanpa menimbulkan suara di bintang Vega yang begitu besar dengan begitu banyak pasukan elit di sini? Tidak, itu sungguh salah. Mungkinkah Xiao Chen telah menyerah kepada musuh? Wajah orang-orang yang hadir tiba-tiba menjadi tegang. Tidak heran Xiao Chen tidak mau menerima perintah Dewa Perang sebelumnya, dan sama sekali mengabaikan kuil Dewa Perang. Tampaknya dia telah menemukan majikan berikutnya. Pada saat ini, banyak sekali mata yang menatap Xiao Chen lagi. Xiao Chen, apakah kamu sudah menyerah kepada musuh? Kisah langsung meludah. Bah, dasar sombong. Tuan kita tidak akan pernah melakukan hal yang hina dan tidak tahu malu seperti itu. Pihak lain juga menyuarakan hal yang sama. Benar sekali. Tuan kami tidak sekasar itu. Jangan gunakan IQ kelas 3 dan pikiran kotormu untuk menebak tuan kami. Tuan kami tidak sekotor dirimu. Semua orang mencibir. Kedengarannya bagus, tapi ada begitu banyak master dari kuil perang Sealing Heaven di sini. Apa penjelasanmu? Bagus. Beri kami penjelasan. Xiao Chen, jika kamu berani bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negaramu, kamu pasti akan mati hari ini. Xiao Chen tersenyum dengan sangat meremehkan. Dia tidak pernah dalam suasana hati yang baik terhadap orang-orang ini. Dia memandang mereka dengan santai dan cukup penasaran. Dari mana orang-orang ini datang? Segera, mereka mendarat di depan Xiao Chen dan yang lainnya. Tidak hanya para biksu ini, tetapi juga sejumlah besar harta emas dan perak. Sekilas, sepertinya mereka tidak hanya ada di sini untuk bertarung. Ekspresi Xiao Chen dan yang lainnya tak dapat dipungkiri menjadi semakin membingungkan. Pihak lain berjalan perlahan menuju Xiao Chen, dengan sedikit senyum di wajahnya, dan berkata, Yang mulia, Anda adalah penguasa galaksi Vega, Xiao Chen, Tuan Xiao, benar. Xiao Chen mengangguk sedikit. Aku adalah penguasa Vega.
Siapakah kamu? Bibir semua orang sedikit melengkung. Kami adalah murid pangeran ke-6 Yang Yuking dari kuil Dewa Perang Surga Penyegel. Kami datang ke sini atas perintah pangeran kami untuk bernegosiasi dengan Tuan Xiao. Kebingungan di wajah Xiao Chen tak dapat dihindari lagi menjadi semakin serius. Dia dan Yang Yuking sama sekali tidak ada hubungannya. Bahkan, dia bahkan belum pernah melihat wajah orang itu. Bagaimana mungkin orang itu datang kepadanya untuk bernegosiasi? Apakah kamu bercanda? Terlebih lagi, Yang Yuking masih memiliki keunggulan mutlak saat ini. Dia memiliki hampir 200 miliar pasukan, dan pada saat yang sama, dia juga merupakan eksistensi super kuat yang dekat dengan Dewa Perang 10 arah. Dalam keadaan seperti itu, pihak lain akan datang untuk bernegosiasi. Mungkinkah dia sudah gila? Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Chen berkata dengan serius. Jangan konyol. Kalian dari kuil Dewa Perang Surga Penyegelan datang untuk menantangku, kan? Haha. Tentu saja tidak, semua yang kami katakan itu benar. Alis Xiao Chen berkerut lebih dalam. Apa yang sebenarnya kalian lakukan, kuil Dewa Perang Penyegel Surga? Gunakan saja jurus apapun yang kalian punya. Tidak perlu berpura-pura dan melakukan trik-trik ini. Hehehe, Tuan Xiao, kami datang ke sini dengan sungguh-sungguh kali ini. Para penguasa kuil Perang Galaksi tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Xiao Chen, kau masih bilang kau tidak mengkhianati Dewa Perang. Dasar bajingan, pihak lain datang ke rumahmu untuk membicarakan perundingan damai denganmu. Bagaimana kau menjelaskannya? Enyahlah. Apakah kamu buta? Xiao Chen akhirnya tidak tahan lagi. Ketua juri benar-benar gila. Para master tua sangat marah hingga gigi mereka gatal. Sayangnya, mereka tidak bisa menghadapi Xiao Chen sekarang. Kekuatan Xiao Chen benar-benar tidak kalah dari mereka. Bawahan Xiao Chen semuanya berada di level dominasi, dan jumlahnya banyak. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa membujuk Xiao Chen. Tuan Xiao, Anda tidak boleh menyetujuinya, jika tidak, penguasa perang pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Para penguasa kuil Perang Surga Penyegel lainnya tersenyum tipis. Tuan Xiao, Pangeran ke-6 dari kuil Dewa Perang Surga Penyegelan kami bijak dan berani, dan dia mencintai bakat. Dia tahu bahwa Anda berbakat, bakat yang luar biasa. Akan sia-sia jika menempatkan Anda di bima sakti mereka. Oleh karena itu, Pangeran ke-6 kami ingin Anda bergabung dengan kuil Dewa Perang Surga Penyegelan kami. Hanya dengan satu kata darimu, kita bisa berdamai. Vegamu tidak akan pernah punya masalah. Bab 740. Tuan Xiao, kami dengan tulus ingin Anda bergabung dengan kuil Perang Surga Penyegelan kami. Selama Anda bergabung dengan kuil Perang Surga Penyegelan kami dapat menjamin bahwa mulai hari ini, Vega akan tetap menjadi milik Anda, dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Pada saat yang sama, selama Tuan Xiao bersedia menyerah kepada kuil Dewa Perang Penyegel Surga kami pasti akan membantu Anda menghadapi antek-antek kuil Dewa Perang Galaksi ini. Setelah berkata demikian, para penguasa itu sengaja melirik ke arah mereka yang berada di tanah, para penguasa kuil Perang Galaksi. Matanya penuh dengan provokasi. Di masa depan, kami juga akan melindungimu agar tidak dikendalikan oleh kuil Perang Galaksi. Bagaimana menurutmu? Para penguasa di bawah sana tidak dapat menahan diri untuk berteriak ke arah langit. Kalian sekelompok binatang buas benar-benar datang ke bima sakti untuk memburu manusia. Apa kalian tidak punya rasa kesopanan atau rasa malu? Beberapa penguasa di langit tersenyum santai. Era apa ini? Apa gunanya bicara soal kesopanan, kebenaran, dan kehormatan? Apa kalian semua di kuil Perang Galaksi sebodoh itu? Saat ini, siapapun yang memberi cukup banyak manfaat akan menjadi raja. Tuan Xiao, benarkah begitu? Para penguasa galaksi Bima Sakti mengepalkan tangan mereka, menatap Xiao Chen, dan berkata dengan dingin. Xiao Chen, jika kau berani setuju, cobalah saja. Jika kau berani setuju, kami akan segera menyerang dan membunuhmu lagi. Xiao Chen melirik orang lain dan berkata dengan dingin. Aku paling benci diancam. Kalau kamu berani mengatakan sesuatu yang lebih, kamu bisa mencobanya. Semua orang langsung menelan ludah, menggertakkan gigi, dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa master di langit sedikit mengangkat bibir mereka. Jadi, Master Xiao setuju untuk bergabung dengan kuil Dewa Perang Sealing Heaven kita. Yang Yuking tidak begitu menghargai bakat Xiao Chen. Ada juga banyak talenta di kuil Dewa Perang Sealing Heaven. Mereka tidak kekurangan talenta. Namun, jika Xiao Chen dapat bergabung dengan kuil Dewa Perang Sealing Heaven,
itu akan menjadi pukulan besar bagi kuil Dewa Perang Galaksi dalam hal ideologi. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka memiliki ide yang bagus, dan Xiao Chen mungkin tidak bodoh. Apakah aku bilang aku setuju? Begitu kalimat ini keluar, beberapa master di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Apa artinya ini? Xiao Chen sangat tidak mau mematuhi perintah kuil Dewa Perang Galaksi, dan pada saat yang sama, dia menolak untuk bergabung dengan kuil Dewa Perang Sealing Heaven. Orang ini tidak mau setuju dengan kedua belah pihak. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Sedangkan Yun Li, matanya sedikit menyipit, seolah-olah dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Chen. Setelah insiden Su Changyuan, Xiao Chen benar-benar kecewa dengan kuil Perang Galaksi. Sebelumnya, dia baru saja mencapai kekuatan Dewa Perang 10 arah. Demi Vega, dia harus menunjukkan niat baik kepada kuil Perang Galaksi dan berkompromi. Tapi sekarang, dia telah mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi, jadi tentu saja dia tidak perlu melihat wajah Dewa Perang Galaksi lagi. Adapun kuil Perang Surga Penyegel, Xiao Chen juga tidak punya harapan. Kedua kuil Dewa Perang itu sama saja. Xiao Chen mungkin sebaiknya tetap tinggal di kuil Dewa Perang Galaksi daripada bergabung dengan kuil Dewa Perang Sealing Heaven. Kecuali dia bodoh. Selain itu, Xiao Chen tidak ingin peduli lagi dengan kuil Perang Galaksi. Sekarang Xiao Chen hanya punya satu jalan. Di tengah kebingungan orang banyak, Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan melirik pemandangan di depannya dengan wajah dingin. Mulai hari ini, aku, Xiao Chen, akan meninggalkan kuil Perang Galaksi dan menjadi mandiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Apakah ini lelucon? Xiao Chen, kamu gila. Kamu mau mati. Para penguasa kuil Dewa Perang Galaksi panik, marah, dan cemas. Di langit, para penguasa kuil Dewa Perang Surga Penyegel awalnya tercengang, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau memang pantas menjadi Tuan Xiao, kau sangat berani. Sangat berani. Kami benar-benar mengagumimu. Hahaha. Hari ini, kami akan pamit, dan semua hadiah yang kami bawa akan diserahkan kepada Tuan Xiao. Bahkan jika itu adalah hadiah dari kami untuk Tuan Xiao. Setelah itu, semua orang pergi. Para penguasa kuil Perang Galaksi mendesak ke arah Xiao Chen. Xiao Chen, segera tarik kembali keputusanmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menunggu. Kami dipersilakan. Benar sekali. Xiao Chen, beraninya kau mengkhianati kuil Perang Galaksi dan menjadi independen. Ini adalah kejahatan pengkhianatan yang berat. Percaya atau tidak, kami dapat mengumpulkan pasukan dan membunuhmu dalam semenit. Hancurkan Vegamu. Kalau begitu, mari kita coba. Xiao Chen berteriak keras, dan auranya meledak. Tekanan besar langsung memaksa semua orang yang hadir untuk mundur selangkah. Para master, jantung mereka berdetak kencang. Kekuatan Xiao Chen jauh lebih kuat dari mereka. Kau tahu, di antara mereka, ada banyak yang memiliki 5 atau 6.000 Ki Ungu Primordial. Belum lagi, ada juga yang memiliki 7.000 Ki Ungu Primordial. Berapa batas kekuatan orang ini? Xiao Chen, apakah kau benar-benar ingin putus dengan Dewa Perang Galaksi? Ini bukan putus cinta, aku hanya tidak ingin berhubungan dengan kalian lagi, ini kotor. Tuan-tuan, kepalkan tangan kalian. Baiklah. Baiklah. Xiao Chen, kamu memang kejam, tetapi kamu harus ingat ini, kuil Perang Galaksi tidak akan pernah membiarkanmu lepas dari apa yang terjadi hari ini. Terserah. Kau bisa pergi sekarang. Ayo berangkat. Sampai saat ini, Liu Yunxuan dan yang lainnya masih shock dan belum sadar. Xiao Chen, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Xiao Chen mengangguk. Kita tidak punya pilihan. Jika kita terus terikat dengan kuil Perang Galaksi untuk berhadapan dengan kuil Perang Surga Penyegel, itu akan sangat merugikan kita. Ini Vega, dan ada medan perang di sekeliling kita. Perang akan menyebar dengan mudah. Selain itu, kamu juga telah melihat orang-orang dari kuil Perang Galaksi. Mereka sombong dan kasar, dan mereka hanya ingin aku bekerja untuk mereka. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada akhirnya. Demikian pula, kuil Dewa Perang Surga Penyegel juga ingin menggunakan aku sebagai pion. Saat ini, mereka mandiri dan tidak berani memprovokasi aku sesuka hati. Itulah sebabnya aku membiarkan para penguasa kuil Dewa Perang Galaksi itu pergi sekarang. Biarkan mereka bertarung melawan kuil Dewa Perang Surga Penyegel sampai mati terlebih dahulu. Kemudian kita akan menemukan cara untuk meraup keuntungan. Wajah Yun Li menunjukkan sedikit ekspresi serius dan khawatir.
Idemu bagus, tapi tetap saja agak berisiko bagi kita. Aku khawatir setelah kedua kuil Dewa Perang bertarung, Dewa Perang Galaksi akan datang dan menimbulkan masalah bagi kita. Xiao Chen tetap tenang. Jangan khawatir. Kuil Dewa Perang Galaksi jelas tidak mau kalah. Mereka hanya akan memanggil alam Dewa Perang saat mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka bertarung mati-matian adalah kesempatan kita. Mata Yunli berbinar, dan dia agak mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen. Biarkan Vega menghindari pertempuran sengit ini. Setelah itu, semua anggota menggunakan diagram Hongmeng untuk berlatih. Selama aku cukup kuat, siapa yang berani memprovokasiku? Seorang pria harus dilahirkan untuk menjadi raja. Langkah berisiko ini mungkin akan mengantar pada era Vega yang makmur berikutnya. Bersambung.